Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslia Z Labaran dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2018. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang materi konsep kurikulum. Nah, adapun penyampaian materinya, simaklah penjelasan berikut ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang konsep kurikulum, di mana sebelum kita masuk ke dalam konsep kurikulum ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana-rencana atau pengaturan-pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kenapa di sini kita perlu untuk mempelajari kurikulum? Karena kita sebagai calon pengajar pada saat proses pembelajaran itu kita mengetahui aturan-aturan atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, bisa dikatakan bahwa kurikulum itu inti dari semua atau proses pendidikan. Kurikulum biasa dikatakan sebagai the heart of education. Nah, kemudian lanjut pada konsep kurikulum. Nah, di mana konsep kurikulum itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu konsep kurikulum sebagai suatu substansi, di mana kurikulum ini dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. Di mana suatu kurikulum juga dapat menunjukkan dokumen yang berisi rumusan tentang tujuan, bahan ajaran mengenai kegiatan belajar mengajar serta jadwal dan evaluasi. Nah, konsep kurikulum sebagai substansi ini itu dapat digambarkan sebagai dokumen tertulis sebagai hasil persetujuan bersama antara para penyusun kurikulum dan pemegang kebijaksanaan pendidikan dengan masyarakat. Nah, adapun konsep kedua yaitu tentang kurikulum sebagai suatu sistem, di mana sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. Dalam sistem kurikulum ini itu mencakup tentang struktur personalia dan prosedur kerja, bagaimana cara menyusun kurikulum, melaksanakan dan mengevaluasi dan menyempurnakan kurikulum. Nah, dalam sistem kurikulum ini itu mencakup tentang aturan-aturan atau tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, sistem kurikulum ini itu tersusunnya suatu kurikulum, dan adapun fungsi dari sistem kurikulum ini yaitu sebagai memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Nah, kemudian masuk dalam konsep ketiga yaitu tentang kurikulum sebagai bidang studi, di mana kurikulum sebagai bidang studi adalah bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Nah, adapun tujuan dari kurikulum sebagai bidang studi ini yaitu adalah untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mendalami bidang kurikulum akan mempelajari tentang konsep dasar kurikulum. Mereka juga akan melakukan kegiatan penelitian dan percobaan guna menemukan hal-hal baru yang dapat memperkuat dan memperkaya bidang studi kurikulum. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu beberapa pendapat tentang kurikulum. Menurut pandangan lama,
kurikulum merupakan kumpulan mata pelajaran yang harus disampaikan oleh seorang guru atau dipelajari oleh siswa. Ada yang berpendapat bahwa banyak orang tua, bahkan sebagian guru-guru, ketika diberikan pertanyaan tentang kurikulum, mereka akan memberikan jawaban sekitar bidang studi atau mata pelajaran saja. Bahkan ada jawaban mereka dapat diartikan bahwa kurikulum hanya sebagian isi pelajaran saja. Namun ada beberapa orang yang berpendapat tentang kurikulum, salah satunya yaitu Al-Syaibani. Sebagaimana dikutip, Hasan Langgulung mengatakan bahwa kurikulum adalah sejumlah pengalaman, pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-murid di dalam maupun di luar sekolah, dengan maksud untuk menolongnya untuk berkembang secara menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan pendidikan. Namun ada juga beberapa pendapat yang tidak atau kurang setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Al-Syaibani ini. Nah, salah satunya yaitu Maurice Johnson, di mana Maurice Johnson ini mengajukan keberatan tentang konsep kurikulum yang sangat luas. Johnson ini mengatakan bahwa pengalaman akan muncul jika ada interaksi antara siswa atau siswi dengan lingkungannya. Nah, interaksi seperti itulah yang menurut Johnson bukan kurikulum, tetapi pengajaran. Johnson membedakan dengan tegas bahwa kurikulum dengan pengajaran, di mana semua yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan seperti perencanaan isi, kegiatan belajar mengajar, evaluasi, itu termasuk dalam pengajaran. Sedangkan kurikulum hanya berkenaan dengan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa. Nah, terlepas dari pro dan kontra terhadap pendapat Maurice Johnson, beberapa ahli memandang kurikulum sebagai rencana pendidikan atau pengajar. Salah satunya yaitu Mark Donald. Menurut beliau, sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem, yaitu mengajar, belajar, pembelajaran, dan kurikulum, di mana mengajar atau teaching merupakan kegiatan atau perlakuan profesional yang diberikan oleh guru. Sedangkan belajar atau learning merupakan kegiatan atau upaya yang dilakukan siswi sebagai respon terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh guru. Nah, pembelajaran atau instruction adalah keseluruhan pertautan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan terjadinya interaksi belajar mengajar. Dan yang terakhir adalah kurikulum, di mana kurikulum merupakan suatu rencana yang diberikan untuk pedoman atau pegangan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, pendapat selanjutnya dari Hilda Taba, di mana dia mempunyai pendapat yang berbeda antara kurikulum dan pengajaran. Hilda Taba berpendapat bahwa kurikulum berkenaan dengan cakupan tujuan, isi, dan metode yang luas atau lebih umum. Sedangkan yang lebih sempit, lebih khusus menjadi tugas pengajaran. Menurut Taba, keduanya membentuk suatu kontinum, di mana kurikulum terletak pada ujung tujuan umum atau tujuan jangka panjang, sedangkan pengajaran ada pada ujung lainnya, yaitu lebih khusus atau tujuan dekat. Itulah tadi penjelasan tentang konsep kurikulum dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video saya ini.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.